Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara warga GKJ Bandung. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 24 April 2025. Kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga pagi ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat memeliharanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita pada pagi ini didasarkan pada kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dan kedua demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi ini adalah mengenal kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abram yang kemudian kita kenal juga sebagai Bapak Abraham adalah sosok orang yang hidup beriman kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Bahkan dikala segala sesuatu nampak mustahil bagi dirinya, justru dalam keadaan serba mustahil itulah kisah Abram membawa kita mengenal seorang pribadi yang maha agung dan berkuasa, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang guru besar filsafat bernama Karen Bennett pernah menulis, jika Anda beranggapan bahwa Allah meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang terlalu besar dan tidak biasa, maka Anda tidak akan pernah melihat mujizat-mujizat yang telah Ia rencanakan bagi Anda. Kisah Kejadian 12 ayat 1-2 ini mencatat janji Tuhan yang diberikan kepada Abram. Abram berusia 75 tahun pada saat ia menerimanya. Istrinya Sarai dikatakan mandul. Abram tinggal dengan kaum keluarga yang besar yang tentu akan begitu repot jika harus berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Padahal tanah perjanjian itu arahnya belum jelas. Tetapi iman yang tumbuh dari pengalamannya bersama dengan Tuhan membimbing Abram untuk memulai melangkah. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah Haran bersama dengan saudaranya Lot, istrinya Sarai yang mandul itu, beserta seluruh kaum keluarganya. Mereka semua mengikuti dia. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Akhirnya kita pun mengetahui dari Alkitab, Abram yang kemudian kita kenal sebagai Bapak Abraham, serta Sarah, istrinya yang sebelumnya bernama Sarai, mendapatkan anak setelah 25 tahun menunggu. Saat itu Abraham berusia 100 tahun dan istrinya berusia 90 tahun. Sebuah mujizat tentu yang Tuhan nyatakan atas mereka. Dari keturunan mereka inilah kelak lahir sebuah bangsa yang akan mewarisi berkat perjanjian Allah. Kini menjadi refleksi bagi kita.
Apakah kita pun terbuka untuk mengenal janji Tuhan, mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita? Sekali lagi, marilah kita mempercayai Dia yang memimpin kita kepada rancangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.